Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Riana dari Prodi Pendidikan Matematika Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung. Tugas ini dibuat guna memenuhi syarat lulus tugas mata kuliah analisis kompleks, yaitu pada materi perkalian dan pembagian bentuk polar. Yang pertama, perkalian bentuk polar. Telah kita ketahui bahwa bilangan kompleks dalam bentuk kutub adalah Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta. Jika Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 plus I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 plus I sin theta 2. Buktikan. Z1, Z2 sama dengan R1, R2 dikali cos theta 1 ditambah cos theta 2 plus I sin theta 1 ditambah I sin plus theta 2. Maka Z1, Z2 sama dengan R1 dalam kurung cos theta 1 plus I sin theta 1 dikali R2 dalam kurung cos theta 2 plus I sin theta 2. Jadi R1, R2 dalam kurung cos theta 1 dikali cos theta 2 plus cos theta 1 dikali I sin theta 2 plus I sin theta 1 dikali cos theta 2 plus I kuadrat sin theta 1 dikali sin theta 2 sama dengan R1, R2 dalam kurung cos theta 1 dikali cos theta 2 dikurang sin theta 1 dikali sin theta 2 plus sin theta 1 dikali cos theta 2 plus sin theta 1 dikali cos theta 2 sama dengan R1, R2 yaitu cos theta 1 plus cos theta 2 plus I sin theta 1 plus I sin theta 2. Jadi terbukti. Yang selanjutnya yaitu pembagian bentuk polar. Jika Z1 sama dengan R kali cos theta 1 plus I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 plus I sin theta 2. Buktikan. Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 dibagi R2 dikali cos theta 1 min cos theta 2 plus I sin theta 1 dikurang I sin theta 2. Maka Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 plus I sin theta 1 dibagi R2 dikali cos theta 2 plus I sin theta 2 sama dengan kita kalikan sekawan menjadi R1 dikali cos theta 1 plus I sin theta 1 dikali R2 dikali cos theta 2 min I sin theta 2 dibagi R2 kali cos theta 2 plus I sin theta 2 dikali R2 dikali cos theta 2 min I sin theta 2 sama dengan R1 R2 dalam kurung atau kali cos theta 1 dikali cos theta 2 min cos theta 1 I sin theta dikali I sin theta 2 plus I sin theta 1 dikali cos theta 2 min I kuadrat sin theta 1 dikali sin theta 2 dibagi R2 R2 dalam kurung atau dikali cos theta 2 kali cos theta 2 min cos theta 2 dikali I sin theta 2 plus I sin theta 2 dikali cos theta 2 min I kuadrat sin theta 2 dikali sin theta 2 sama dengan R1 R2
dikali cos theta 1 dikali cos theta 2 plus I sin theta 1 dikali sin theta 2 plus I dikali sin theta 2 kali cos theta 1 plus sin theta 1 dikali cos theta 2 dibagi R1 R2 dikali cos theta 2 dikali cos theta 2 plus sin theta 2 dikali sin theta 2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 dikurang cos theta 2 plus I sin theta 1 dikurang I sin theta 2 dibagi R2 dikali 1. Jadi R1 per R2 dikali cos theta 1 dikurang cos theta 2 plus I sin theta 1 dikurang I sin theta 2. Jadi terbukti. Di sini ada beberapa contoh mengenai perkalian bentuk polar. Perintahnya, kerjakan operasi-operasi di bawah ini, tuliskan hasilnya dalam bentuk polar dan dalam bentuk rektanguler. Soal yang A, yaitu 5 dikali cos 170 plus I sin 170 dikali cos 55 plus I sin 55. Yang B, 2 dikali cos 300 plus I sin 300 dikali 3 dikali cos 210 plus I sin 210. Yang soal C, 6 dikali cos 80 plus I sin 80 dikali setengah cos 40 plus I sin 40. Untuk penyelesaian contoh soal yang pertama, yaitu 5 dikali cos 170 plus I sin 170 dikali cos 55 plus I sin 55. Jadi Z1 Z2 sama dengan R1 R2 dikali cos theta 1 plus cos theta 2 plus I sin theta 1 plus I sin theta 2. Z1 Z2 R1-nya tadi 5, kemudian R2-nya 1 dikali cos 170 plus 55 plus I sin 170 plus 55 derajat. Sama dengan 5 dikali 1, 5 dikali cos 170 derajat plus 55 derajat jadi 225 derajat plus I sin 225 derajat yaitu berbentuk polar. Kemudian 5 dikali cos 225 derajat itu berada di kuadran ketiga. Hasilnya itu negatif. Jadi negatif setengah akar 2. Sin 225 derajat itu berada di kuadran ketiga. Itu hasilnya pun negatif. Jadi min setengah akar 2 I sama dengan kita kalikan 5 dengan yang ada di dalam kurung. Jadi negatif 5 per 2 akar 2 min 5 per 2 akar 2 I, yaitu berbentuk rektanguler. Untuk penyelesaian contoh soal yang B, yaitu 2 dikali cos 300 plus I sin 300 dikali 3 cos 210 plus I sin 210. Maka Z1 Z2 sama dengan R1 R2 cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2. Z1 Z2 sama dengan R1-nya 2 dan R2-nya 3 dikali cos theta 1-nya 300 plus cos theta 2-nya 210 plus I sin theta 1-nya 300 plus I sin theta 2-nya 210 sama dengan 2 kali 3, 6 cos 300 plus 210 itu 510 plus I sin
300 plus 210 itu 510. Jadi berbentuk polar. Sama dengan 6 dikali negatif setengah akar 3 plus setengah I. Sama dengan negatif 6/2 akar 3 plus 6/2 I. Sama dengan 6/2 itu 3. Tadi kan negatif 6/2, jadi negatif 3 akar 3 plus 3I, yaitu berbentuk rektanguler. Untuk menyelesaikan contoh soal yang selanjutnya, yaitu yang C, 6 cos 80 plus I sin 80 dikali setengah cos 40 I sin 40. Maka Z1, Z2 sama dengan R1, R2 dikali cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2. Z1, Z2 sama dengan R1-nya 6 dan R2-nya setengah. Dikali cos theta 1-nya 80, cos theta 2-nya 40. Plus I sin theta 1-nya 80, I sin theta 2-nya 40. Sama dengan 6 dikali setengah, yaitu 3, dikali cos 80 plus 40, jadinya 120 plus I sin 80 plus 40, yaitu 120, berbentuk polar. Sama dengan 3 cos 120 itu berada di kuadran kedua, yaitu dia negatif. Jadi negatif setengah plus sin 120 berada di kuadran kedua, yaitu setengah akar 3 dikali I, sama dengan negatif 3/2 plus 3/2 akar 3 I, berbentuk rektanguler. Sekarang contoh pembagian bentuk polar. Perintahnya, kerjakan operasi-operasi di bawah ini, tuliskan hasilnya dalam bentuk polar dan bentuk rektanguler. Soal yang A, 4 dikali cos 220 plus I sin 220 dibagi 2 cos 40 plus I sin 40. Yang soal B, 12 cos 250 plus I sin 250 dibagi 6 cos 10 plus I sin 10. Soal yang C, 2 cos 300 plus I sin 300 dibagi 6 cos 210 plus I sin 210. Untuk penyelesaian contoh soal yang pertama, 4 cos 220 plus I sin 220 dibagi 2 cos 40 plus I sin 40, yaitu Z1 dibagi Z2 sama dengan 2 dikali cos 220 derajat min 40 derajat plus I sin 220 derajat dikurang 40 derajat. Z1 dibagi Z2 sama dengan 2 dikali cos 180 derajat plus I sin 180 derajat, yaitu berbentuk polar. Kemudian Z1 dibagi Z2 sama dengan 2 cos 180 itu negatif 1 plus sin 180 itu 0 dikali I. Z1 dibagi Z2 sama dengan negatif 2, yaitu berbentuk rektanguler. Untuk penyelesaian soal yang B,
yaitu Z1 dibagi Z2 sama dengan 12 cos 250 plus I sin 250 dibagi 6 cos 10 plus I sin 10. Z1 dibagi Z2 sama dengan 2 dikali cos 250 derajat min 10 derajat ditambah I sin 250 derajat dikurang 10 derajat. Z1 dibagi Z2 sama dengan 2 dikali cos 250 derajat dikurang 10 derajat yaitu 240 derajat plus I sin 250 derajat dikurang 10 derajat yaitu 240 derajat. Bentuk ini dinamakan bentuk polar. Kemudian Z1 dibagi Z2 sama dengan 2 cos 240 itu berada di kuadran ketiga. Dia berarti negatif. Jadi negatif setengah atau min setengah. Kemudian sin 240 itu berada di kuadran ketiga. Jadi dia juga hasilnya negatif. Jadi min setengah akar 3. Z1 dibagi Z2 sama dengan min 1 min akar 3 I, yaitu berbentuk rektanguler. Untuk penyelesaian contoh soal yang C, yaitu Z1 dibagi Z2 sama dengan 2 cos 300 plus I sin 300 dibagi 6 cos 210 plus I sin 210. Z1 dibagi Z2 sama dengan sepertiga cos 300 derajat dikurang 210 derajat plus I sin 300 derajat dikurang 210 derajat. Z1 dibagi Z2 sama dengan sepertiga cos 300 dikurang 210 yaitu 90 derajat plus I sin 90 derajat. Berbentuk polar. Kemudian Z1 per Z2 sama dengan setengah cos 90 yaitu 0 plus sin 90 itu 1 dikali I. Z1 per Z2 sama dengan sepertiga I, yaitu berbentuk rektanguler. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.